Saya memberi pertanyaan dulu kepada semua kita yang hadir. Sebutkan kepada saya satu hal saja yang sangat penting untuk kehidupan kita. Satu hal saja. Salah nggak apa-apa. Cepat, pemusik juga boleh jawab. Ayo, siapa saja? Hal yang paling penting dalam hidup kita. Apa? Apa? Gak usah ragu. Makanan, bukan. Iya apa adik? Tuhan. Wih, rohani sekali kamu. Siapa namamu? Iya, namamu siapa? Kathleen. Kathleen umur berapa? 9. Kelas berapa? 4. Masa yang tua-tua kalah sama umur 9 tahun. Tuhan, itu luar biasa Kathleen. Bukan juga. Makanan bukan. Tuhan bukan. Nah, yang lain cepat jawab. Keluarga bukan. Kasih bukan. Air bukan. Firman bukan. Nafas bukan. Apa memiliki kontak dengan Tuhan bukan. Cukup sehat bukan. Stop. Tinggal pulang-pulang nih ngomong itu semuanya. Jawabannya adalah rumah. Ini Pak dari Batam bilang begitu. Saudara, saya bersyukur kalau reaksi saudara gitu. Berarti selama ini saudara nggak pernah mikir betapa pentingnya rumah itu. Maaf, kata rumah dalam bahasa Inggris ada 2, a house dan a home. Dengar ya anak-anak, dengar. A house itu bangunannya. Nah, ini gak penting. Jadi kalau kita belajar hal yang paling penting dalam hidup itu adalah rumah. Itu tidak berbicara tentang bangunannya, tapi tentang a home-nya, suasananya. Cara itu baik-baik. Berarti ada banyak houses, rumah-rumah, ada banyak. Tapi tidak semua house itu home. Ngerti maksudnya? Ya, dengar ya. Suasananya. A house, bangunan rumah itu bisa dibangun dengan uang. Orang punya uang berapa miliar rupiah bisa bangun rumah model apa saja, terserah. Di Jakarta, di Surabaya, di kota besar Indonesia, di Bali lebih lagi. Banyak rumah-rumah mewah, tapi yang menempati pembantu. Betul tidak? Pemiliknya terlalu banyak rumah. Saudara, a home itu penting. Adik-adik yang belum menikah, kalian siap ya? Siapkan diri baik-baik. Nah, lebih-lebih yang cowok-cowok ini, yang laki-laki. Tuhan Yesus mengajarkan begini. Belajarlah kepada burung. Masih ingat firman itu? Loh, saya tanya masih ingat ya? Burung, oke? Nah, salah satu hebatnya burung adalah begini. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, pertanyaan pertama adalah takut Tuhan atau tidak? Itu nomor 1. Setelah jawabnya ya, nomor 2 tanya, kamu punya seng berapa lembar? Ya kalau dijawab saya tanya punya genteng berapa ribu, begitu loh. Nah kalau cowokmu jawab punya seng 2 lembar, itu kuburan. Penting, sarang itu penting. Hebat sekali. Bahkan waktu saya meneliti firman Tuhan Yesus ini, saya jadi iri hati pada burung. Dengarkan ya. Setiap sarang yang dibuat oleh jantan si burung jantan, begitu induknya, begitu betinanya bertelur dan mengerami, lalu anaknya anak-anaknya netas. Dan begitu anak-anaknya sudah bisa terbang, itu yang saya iri hati. Sarang itu dipakai lagi atau dibuang? Itulah hebatnya burung. Gak ada konglomerat. Tahu konglomerat? Orang kaya
Mau kawin buat rumah dulu. Istri melahirkan, anak besar, rumah dibuang. Nggak ada. Berarti siapa lebih kaya? Konglomerat atau burung? Nah, maka itu jangan sombong walaupun kaya. Nggak pernah buang rumah aja sombong. Jadi anak-anak muda lihat, anak-anak laki, jangan kamu mikir kawin sebelum kamu punya sarang duluan. Oh, nggak ada yang ngamen anak-anak cowok ini, awas kamu. Karena ini penting. Suasana rumah, a home itu penting. Nah, kalau rumah, a house, bisa dibangun dengan uang, saya tanya, berarti a home dibangun dengan apa? Pelan-pelan ya. Yang membangun a home adalah papa mama yang harmonis. Ada papa mama tidak harmonis, maka itu neraka di dunia. Saya berkata salah atau betul? Lo jawab itu neraka. Nah, sekarang saya mau buktikan. Makanan boleh enak, karena pertama tadi apa yang penting? Makanan sesuai body yang jawab. Badan besar. Siapa namamu? Adi. Fam apa? Pajak. Fam Sumba ini aneh-aneh. Ya enggak. Ada yang ada tolah aneh-aneh pokoknya. Adi ya. Nah, Adi jawab makanan sesuai body. Ada makanan yang enak-enak, tapi kalau seisi rumah itu tidak harmonis, makanan enak atau tidak? Tuhan, Kathleen kamu jawab Tuhan. Saya buktikan. Anak-anak mengenal Tuhan itu bukan di gereja, tapi di rumah. Mengapa banyak anak pendeta, anak majelis, anak hamba Tuhan jadi jahat, rusak kelakuannya? Maaf saya berkata ini, banyak atau sedikit? Banyak. Karena kelakuan papa mamanya di rumah dan di luar rumah beda. Dengarkan pertanyaan saya ini untuk menjawab yang Kathleen bilang, Tuhan, saya bisa batalkan ini dengan konsepnya. Saudara dan saya bisa berlaku munafik. Tahu kata munafik ya? Sok pura-pura rohani. Itu di rumah atau di gereja? Maka itu jangan sering-sering ke gereja. Banyak orang munafiknya. Serius saudara. Di gereja kemunafikan luar biasa. Catat. Hanya ada satu penyebab anak-anak tidak respek pada orang tua. Catat ya. Ini penelitian saya selama lebih dari 30 tahun. Saya kenal pendeta-pendeta hebat. Saya kenal diaken-diaken hebat. Saya kenal majelis-majelis hebat pelayanannya. Tapi kenapa ada anaknya yang narkoba, hamili anak orang? Kenapa anak pendeta juga? Ternyata ini penyebabnya. Kalau orang tua berlaku rohani hanya di dalam gereja, tapi waktu kita pulang ke rumah, kita jadi manusia lain yang tidak rohani. Anak-anak kita nggak akan respect pada kita. Tolong orang tua perhatikan hukum ini. Kalau ada orang tua marah kepada anak-anaknya, tiap kali mau diajak ke pesta, diajak ke gereja, tidak mau. Jangan marah pada anak-anak itu. Makin kita marahi anak itu, makin mereka tidak mau ikut. Anak-anak jawab, saya berkata salah atau betul? Anak-anak jawab ya. Coba jawab, ya atau tidak? Loh kok ragu-ragu, takut sama bapakmu? Laporkan saya kan dimarahi bapakmu. Anak-anak betul? Dengarkan. Kalau papa mama di rumah rajin bertengkar, rajin kok bertengkar? Ada tidak? Loh ada tidak papa mama rajin bertengkar? Banyak. Oke, puji Tuhan. Kalau di rumah papa mama rajin bertengkar, ribut, entah dengan bentuk apa. Tapi begitu mau ke gereja, begitu mau keluar ke pesta undangan, begitu keluar rumah langsung sinetron dimulai. Gandengan, cerak gitu. Wih, jalannya mesra sekali.
Anak-anak muntah lihat pemain sinetron kurang ajar ini sudah. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Ini yang membuat anak berontak pada orang tua karena kelakuannya munafik. Anak-anak adalah manusia yang suka kejujuran. Catat kata ini. Anak-anak adalah manusia yang sangat suka kejujuran. Betul atau salah? Anak-anak itu tidak bisa berpura-pura. Saya mau buktikan. Saya suka mengamati wajah bayi kalau tidur. Awal-awal kami menikah, istri saya heran. Tiap kali saya lihat bayi tidur, saya tuh bisa punya waktu yang lama untuk melihat wajahnya itu. Pernah lihat bayi tidur, wajahnya tenang nggak? Udah coba wajahnya, ini kok kayak nggak punya anak sih, orang-orang saya tanya ini kok. Sudah pernah punya anak gak sih? Saya tanya kok. Ya jawab kalau punya. Saya tanya, kalau ada bayi tidur, kami ini gak punya anak kandung, tapi Tuhan berikan kami anak-anak yang luar biasa. Saya itu kalau perhatikan bayi tidur, itu menyenangkan. Saya bisa rasa teduh, rasa damai. Lihat wajah mereka itu, betul tidak? Satu kali ada orang gak bisa tidur selama 3 tahun. Saya bilang kok gak mati itu orang. Dia penjudi hebat. Nah hari itu dia mau bunuh diri. Ini tahun 2000 berapa ya, di daerah Pluit Jakarta. Sebab dia baru kalah judi 3 miliar. Saya bilang uangnya berapa? Nah yang panggil itu mamanya. Tolong Koden, anak saya sudah gila ini loh. Kenapa? Dia datang ke rumah saya, anjing saya tidur, dia tuh nyembah anjing. Kenapa? Saya tanya. Begini ngomongnya, anjing tukarkan tidurmu kepadaku, aku ini pengen tidur. Wah sudah stres ini orang, sudah stres. Saya datang, saya pikir ada orang gak bisa tidur 3 tahun kok masih hidup. Dia bilang, mamanya bilang, semua obat penenang saya gak mempan. Kok tahan? Saudara, begitu saya sampai ke rumahnya, saya cuma ngomong biasa. Kebetulan ada, saya nggak tahu keluarga dari mana, pokoknya bawa bayi. Nah, bayinya pas tidur, saya pakai cara itu. Lihat, tapi jangan berisik ya. Bayi ini tidur, nyenyak nggak? Ngangguk. Saya tanya, dia punya ATM nggak? Enggak. Nggak punya ATM aja tidurnya nyenyak. ATM-mu berapa? Baru kalah 3 miliar. Jadi jadilah seperti anak-anak. Jadi kalau saya lihat wajah bayi tidur menyenangkan, kadang-kadang senyum sendiri, terus nangis, betul nggak itu? Menarik itu untuk kita pelajari. Nah, di antara wajah bayi yang paling saya suka, anak-anak kau dengar. Ini yang buat saya berkata, anak-anak itu manusia yang suka kejujuran. Di dalam hidup anak-anak gak ada kemunafikan. Setuju saya bilang ini? Itu yang Yesus katakan, belajarlah kepada anak-anak supaya kamu masuk surga. Kenapa Yesus gak berkata, belajarlah kepada pendeta, gak masuk surga? Loh kenapa? Karena pendeta banyak politiknya. Kok gak berani amin? Ya sudah. Anak-anak itu tulus. Nah begini, di antara mimik wajah anak-anak yang saya paling suka, ayo ya, semuanya harus jawab. Pasti tahu, cuma belum sadar. Anak-anak yang bohong, wajahnya kayak apa? Mimik wajahnya. Saya tuh gemes kalau ditanya bohong. Nggak jadi marah. Lo ngerti nggak maksudnya? Loh, ini kok kayak nggak pernah punya anak lagi. Anak kecil itu kalau bohong, wajahnya menunjukkan apa? Cengengesan. Bukan itu yang saya maksud. Masa nggak ngerti maksud saya? Bukan, salah. Mimik wajah anak kecil kalau bohong, jujur wajahnya itu. Lo ngerti nggak? Dia nggak bisa bohong, anak kecil itu nggak bisa bohong. Mulutnya bohong, wajahnya ngaku. Lo ngerti maksud saya tuh nggak bisa menceritakan kalimatnya. Maka itu kalau saya lihat anak kecil bohong wajahnya, saya gemes kamu lihat ini. Karena apa? Dia jujur. Ngerti ya maksud saya? Nah, ayo saya tanya gini, ini intermezzo saja. Apa yang kita lihat di wajah orang dewasa kalau tidur?
Kalau kita melihat wajah anak kecil tidur, kita rasa tenang, damai. Nah, kalau wajah orang besar lagi tidur, wah, saya cuma tanya ini. Seorang ngelihat apa? Ayo jawab. Anak-anak, pernah lihat papa mamamu tidur? Wajahnya kayak apa? Coba. Saudara, ternyata kalau wajah kita dilihat orang lagi tidur, yang muncul gambar duit semua di sini. Duit semua. Ngerti nggak maksudnya? Itulah kita. Nah, saya belajar lagi soal anak-anak. Lihat itu. Anak-anak adalah manusia yang tidak bisa diberi pakaian pesta. Jawab ya atau tidak? Loh, saya tanya. Anak-anak kalau dikasih pakaian pesta, itu saya marah pada mamanya. Kamu kejam dan jahat. Dengar? Anak-anak kalau pakai pakaian pesta 2 jam itu terlalu lama. Sudah copot semua. Sebab gatal. Betul? Anak-anak itu gak suka pakaian pesta. Nah, yang kurang ajar kan mamanya. Wih, cantik ya, kayak princess ya, kayak ini. Itu menderita ini anak. Betul gak saya ngomongin anak-anak? Kamu jawab. Iya toh. Maka itu lihat, anak-anak kalau sudah capek pakai pakaian pesta, walaupun pestanya masih meriah, masih rame, musiknya, balonnya, permennya, acaranya, cuma satu kata, pulang. Habis kita sudah. Bujuklah sampai doer ini. Kalau saya bilang pulang, itu pulang. Saya berkata betul atau salah? Nah, saya pelajari, dengarkan. Logika kita, kalau anak-anak itu minta pulang di tengah pesta yang ramai. Ketilin pernah gitu nggak kamu Ketilin? Pernah toh? Oke, dengar. Logika kita, anak-anak ini ngapain? Capek. Maka itu minta pulang. Faktanya, sampai rumah mereka tidur atau main? Nah, terus ngapain pulang tadi? A home. Di suasana pesta yang meriah itu bukan a home buat anak-anak. Nah, begitu anak sampai rumah lepas baju semuanya, hore, lompat sana lompat sini, pasti yang marah mamanya. Kenapa tadi minta pulang? Karena mamanya masih doyan pesta. Jadi anak-anak itu maunya a home. A home itu bisa bebas. Betul? Nah, kemunafikan adanya di dalam gereja. Di rumah kita nggak bisa munafik. Maka itu, kalau ada orang dewasa bisa tidur pakai pakaian pesta, itu cuma ada satu di antara 2. Kalau nggak mabuk ya mayat, gitu aja sudah. Betul nggak? Mana enak tidur pakai pakaian pesta? Tapi kalau sampai dia bisa tidur, ini pasti lagi mabok. Yang kedua pasti mayat deh, gitu saja. Ngerti nggak maksud saya ini, saudara? Jadi ahom itu kerinduan semua manusia. Alkitab adalah satu-satunya buku, bukan cuma satu-satunya kitab suci. Karena di dunia ada ribuan kitab suci, karena ada ribuan Tuhan di dunia ini. Tapi Alkitab hanya adalah satu-satunya kitab suci. Alkitab adalah satu-satunya buku yang berbicara paling banyak tentang ahom dan tentang pulang. Saudara lihat Lukas 15, luar biasa. Pulang. Aku mau pulang. Masih ingat anak bungsu yang hilang itu? Di rumah bapakku, gawe pegawainya pun nggak sesengsara aku. Aku mau pulang. Kalau ada psikolog di sini, ada mahasiswa psikologi, dengarkan. Salah satu penyebab orang itu mengalami gangguan kejiwaan, kalau dia tidak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Manusia yang tidak bisa berkata, aku mau pulang, dia pasti menderita. Betul nggak? Karena kata pulang itu menyembuhkan. Kata pulang itu menyehatkan. Kata pulang itu menyegarkan. Kata pulang itu luar biasa. Maaf saya tanya,
Kalau ada orang-orang Waingapu diberkati Tuhan, bisa keliling banyak negara, ikut tur, ikut apa, mewah-mewah bukan? Lewat hari kelima pasti bosan. Walaupun di hotel WC-nya lebih bagus daripada WC di rumahmu. Ngerti kata-kata saya ini? Kenapa duduknya lebih enak di rumah? Lo ngerti nggak kok diam saja sih? Betul? Walaupun tempat tidur hotel empuknya itu, tapi tetap lebih enak tempat tidur di rumah yang jauh lebih jelek daripada di hotel. Ngerti nggak maksud saya? Itulah a home. A home itu tidak perlu bagus, a home itu nggak perlu mahal. Pokoknya di rumah itu aku bisa diterima. Mau nggak pakai baju, mau pakai cuma kolor saja, siapa yang marah? Betul? Mau nggak sisiran, rorolan, siapa yang mau marah? Lu ngerti nggak maksud ini, saudara? Nah, itulah aku. Jadi Tuhan harus dikenal oleh anak-anak di rumah. Amin. Kesehatan, saya lanjutkan. Sehat. Ada orang kaya bisa beli obat-obat yang mahal, vitamin, food supplement, pakai alat penyaring air khusus di rumahnya, ingin sehat. Tapi kalau hampir tiap hari suasana rumah pertengkaran terus, sehat nggak orang kayak begini? Jadi sehat nggak penting kalau rumahnya nggak harmonis. Nafas sama. Banyak tidak suami istri, anak-anak sesak nafas di rumah. Loh, ngerti kalimat ini? Banyak atau tidak? Loh, padahal bukan asma, tapi sesak nafas kalau pulang ke rumah. Kenapa? Karena stres. Suasana rumah gak enak sama sekali. Gak mungkin kalau mau nafas ke mall dulu, ke pasar dulu. Aduh lega aku ini, aduh lega aku ini. Gak lucu dong nafas di pasar, nafas di mall. Jadi setuju rumah itu segala-galanya. Tadi apa lagi saya lupa. Kasih sama. Kalau kasih tidak dimulai di rumah, catat, berarti itu perzinahan. Ngerti maksud saya? Kasih dimulai di hotel, kasih dimulai di terminal, kasih dimulai di pelabuhan. Bentuknya apa? Loh, betul, ngerti toh? Apa itu kalau nggak perzinahan? Kasih harus dimulai di rumah. Anak-anak mengenal kasih bukan karena papa mamanya cerewet, kasih ya, pokoknya kasih ya, kasih ya, kasih. Bukan. Anak-anak mengenal kasih ketika anak-anak lihat mama salah, papa mengampuni mama. Ketika anak-anak melihat papa salah dan mama mengampuni papa. Katakan amin. Itu kasih. Apalagi tadi saya lupa sampai nyebut banyak. Loh, supaya saudara tahu bahwa itu salah semua gitu loh. Apalagi tadi? Mimi ingat uang sama. Makasih Pak Edwin ngomong uang. Ini karena pengusaha hebat di Waingapu. Uang yang tidak dipakai untuk seisi anggota keluarga, berarti uang itu jadi malapetaka. Setuju saya ngomongin? Kalau keluarga tidak harmonis, uang itu nggak ada artinya. Betul? Uang itu pertama kali harus dinikmati oleh orang serumah. Ketika orang serumah tidak harmonis, maka seorang suami akan biayai cewek lain, seorang istri akan biayai cowok lain. Anak-anak akan lebih senang kasih uang ke temannya karena di rumah nggak harmonis. Betul saya bicara ini. Yang terakhir, apalagi tadi saya lupa. Uang, nafas, Tuhan, kasih, makanan. Ayo cepat. Apa tadi? Kesehatan sudah. Apa? Air. Sama. Kalau suasana rumah tidak harmonis, minum itu seperti ada durinya. Betul tidak? Enggak enak. Apa tadi di belakang saya dengar suara pria? Keselamatan sama. Ingat waktu Tuhan Yesus berkata pada Zakeus, pada hari ini keselamatan berlaku di rumah ini. Karena dia menerima Tuhan. Keselamatan tidak berlaku
kalau seisi rumah tangga berantakan. Betul tidak, saudara? Mana kasih, mana pengampunan? Karena di dalam keselamatan ada dua unsur ini, kasih dan pengampunan. Kalau anak-anak melihat ayah ibu rajin bertengkar, mereka capek. Saya jawab yang terakhir. Orang tua berkata, pendidikan anak-anak nomor 1. Betul. Karena kita berjuangkan untuk anak-anak buat masa depan mereka. Tapi saya mau katakan, sehebat apa orang kaya itu mempersiapkan pendidikan masa depan buat anak-anaknya. Anak belum lahir sekarang ini di Jakarta ada berapa gereja yang mengajarkan waktu konseling pranikah, maka diajari pertama kali adalah siapkan tabungan untuk anak-anakmu nanti. Banyak orang yang kaget. Silakan. Orang tua mikirkan sudah masuk asuransi buat deposito untuk masa depan anak. Anak aja belum lahir, oke, karena uangnya banyak. Orang tua mikirkan, kami nggak mau anak kamu sekolah di Wengapu. Ayo ke Denpasar, ayo ke Surabaya, ayo kemana? Silakan. Carikan sekolah-sekolah yang mahal demi masa depan anak-anak. Orang tua panggil guru les. Datang dari Surabaya diongkosi pesawatnya sampai Wengapu supaya anak-anaknya pintar. Dengar pertanyaan saya. Usaha papa mama untuk pendidikan anak-anak sehebat itu. Tapi kalau papa mama rajin bertengkar, anak bisa pintar tidak? Jawab, bisa pintar tidak? Kenapa? Kayak nggak pernah bertengkar aja nih suami istri, saya tanya. Begini, biasanya suami istri bertengkarnya itu pagi, siang, sore, malam. Jangan bilang pagi, siang, sore, malam. Nggak kerja ini orang bertengkar terus. Biasanya kalau bertengkar suami istri jam berapa? Cepetan. Kalau bertengkar itu loh, ini pura-pura aja, ini biasa bertengkar saya kok lupa. Biasanya suami istri kalau bertengkar itu kapan? Malam, karena lagi di rumah bareng-bareng. Nah, malam itu jamnya anak-anak belajar dan jam anak-anak istirahat. Kalau anak-anak tahu papa mamanya rajin bertengkar malam, tidurnya bisa nyenyak tidak? Jawab, tidurnya bisa nyenyak tidak? Tidak. Mereka stres. Anak yang gak bisa tidur nyenyak, besok pagi bangun capek, ke sekolah pasti ngantuk. Guru marah, di rumah dimarahi, di sekolah dimarahi. Anak ini stres. Catat ya saudara. Kalau ada guru-guru di sini saya pesan, jangan pernah marah bentak anak senakal apa, sekurang ajar apa, sengantuk apa di kelas. Cari suasana rumahnya seperti apa. Harus. Tadi pagi ada yang dengar suara saya di radio Max FM. Siapa dengar di sini? Terus saya berikan tape dari Dorothy Nolte, itu luar biasa. Ada internet nggak di sini Mi? Di situ nggak ada internet. Nggak ada saya. Cari Dorothy Nolte. Anak-anak belajar dari kehidupan. Itu dibahas tadi pagi di Max FM. Oke, saya nggak bahas itu karena beberapa saudara tidak dengar. Ini penting sekali untuk saudara ikuti. Jadi rumah, saya setuju rumah itu segala-galanya. Bukan mewahnya, bukan besarnya, tapi suasananya. Mari kita jujur. Suami istri, anak-anak, kalian siapkan diri. Nanti kalau menikah, engkau harus mikir rumah, suasana bagaimana. Kita baca Kejadian 2 ayat 8. Ada di PowerPoint. Kejadian 2 ayat 8. Kita lihat ayat ini. Luar biasa. Udah, bentar ya. Berapa? Udah, saya baca. Selanjutnya, Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya siapa? Boleh nggak saya ganti keluarga? Nggak, saya tanya, boleh nggak kata manusia saya ganti keluarga? Kenapa? Karena memang ini keluarga Adam dan Hawa, bukan? Oke. Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya. Waktu Papa kita berfirman ini, manusia sudah ada atau belum? Keluarga sudah ada atau belum? Enggak usah ragu-ragu. Belum.
Sebab papa buat tamannya dulu, baru keluarga. Begini logikanya. Oh, terima kasih. Iya, kenapa itu? Nggak bisa. Satu aja cukup, jangan banyak-banyak. Begini logikanya, saudara. Ternyata di benak papa di surga, sejak belum ada manusia, berarti sejak belum ada keluarga. Konsep keluarga buat papa kita, semua keluarga harus dalam suasana taman. Oh, itu luar biasa. Oke, saya tahu di Waingapu nggak ada taman karena karang semua di sini. Oke, tapi kita semua bisa membayangkan. Begini, sebutkan dengan cepat. Anak-anak, kalian jawab ya. Apa yang muncul di pikiran kita setiap kali kita mendengar kata taman? Langsung muncul apa? Cepat. Bunga, apalagi? Pohon, main. Siapa yang bilang main tadi? Oh, Mimi. Berarti masa kecil kurang bahagia, Mimi. Betul. Kalau bicara taman buat anak-anak itu bermain. Tapi yang jawab orang gede hari ini. Oke, saya lanjutkan. Bunga, pohon, main, apalagi? Taman, cepat. Air, apa? Sebentar, apa? Olahraga. Wah, ini suka olahraga. Oke, apalagi? Damai, apalagi? Ayo, banyak kalau kita dengar kata taman. Indah. Saya belum ketemu satu kata ini. Asri. Lain, lanjut. Tenang, sejuk, nyaman. Ayo kita jujur dalam hati ya. Saya minta setiap suami istri yang mendengar firman ini jujur. Apa suasana keluarga kita? Apa lawannya taman? Kebalikannya taman apa? Apa? Ayo nyebut kebalikannya. Semak belukar. Betul. Catat. Ular itu ternyata tidak bisa hidup di taman karena bersih. Ular selalu milih semak belukar. Dengar ya papa mama. Kalau suasana keluarga kita itu semak belukar dan pasti ada ular, ini yang mengerikan. Maka siapa yang jadi mangsa ular yang pertama? Jawab, anak-anak. Dari konsep ini saya mengambil sebuah vonis. Anak pendeta sampai berantakan, anak majelis gereja sampai kurang ajar, anak diaken, anak aktivis Kristen yang hebat berantakan. Maka ini vonisnya, rumahmu semak belukar. Catat ini baik-baik. Saya ingin berkata kepada para gembala hari ini, siapkan diri dengan serius. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Nah, tahun-tahun pertama saya dibuat kecewa oleh banyak jemaat. Bayangkan ya kalau saya khotbah di sini, kan kelihatan tuh jemaat duduk. Waktu itu belum ada handphone, jadi Alkitab masih berupa buku, nggak seperti sekarang. Nah, saya itu setelah sekian belas bulan ternyata saya dibohongin. Misalnya kalau saya lagi khotbah saya perhatikan, seperti sekarang kalau saya lagi ngajar saya perhatikan. Kok papanya Catherine baru kembali dari mana Pak tadi Pak? Saya tunggu 20 menit ini. Bapak kemana? Oh, jemput anak, yang mana? Oh, dari mana dijemput papamu? Apa? Kerja kelompok. Ya udah, nanti minta rekaman khotbah di Kak Meme ya. Awas kamu Pak. Oke ya, papanya Catherine minta. Oke, saya lanjut. Ada berapa suami istri kalau di gereja sengaja bawa Alkitab cuma satu. Nah, dari atas mimbar ini saya ada lihat ada yang 2 orang itu mesra. Sengaja bawa Alkitab satu, terus kalau baca lagi dempet-dempet begini. Dari atas sini hebat bener nih orang. Terus ada yang sengaja tangannya disilangkan ke dalam. Aduh, mesranya luar biasa. Setelah berapa saat saya dibohongin, ternyata di rumah ini suka ribut. Anaknya lapor ke saya. Nah, sejak hari itu, nah ini tolong ya, saya ingin bagi ini pengalaman saya bagi para gembala. Penting sekali.
Karena di gereja isinya kemunafikan, di rumah nggak ada orang munafik. Nah, tapi kan nggak mungkin saya ngawasi jemaat tiap jam ke rumah mereka, nganggur apa saya ini. Akhirnya Tuhan beri hikmat, anak-anaknya jadi spy, atau spy, mata-mata saya. Saya kumpulkan anak jemaat, hari ini kita buat sebuah kerjaan. Apa itu Om? Anak tanya. Kalian jadi mata-mata mama papa di rumah. Om beri 3 pertanyaan pada kalian. Catat, laporkan ke Om. 1, hitung dalam 30 hari sebulan papa mama berapa kali bertengkar, laporkan. Terus yang buat pertengkaran apa saja, catat. Saya mau tanya kepada saudara, anak-anak seneng gak mendapat tugas ini? Senang saudara. Tunggu dulu. Senangnya karena apa? Ayo coba jawab. Kenapa mereka senang? Karena mereka merindukan ada kedamaian di rumah. Nomor 2, begini kata Tuhan Yesus, ya, nggak apa-apa, airnya masih banyak di kotak. Tuhan Yesus berkata begini, satu-satunya tanda, dengar ya, satu-satunya tanda bahwa kita sudah mengampuni seseorang, yaitu kalau kita sudah bisa makan berdua dengan orang itu. Coba jawab jujur. Kalau saudara lagi jengkel dengan si A, jengkel, belum marah ya. Jengkel itu adik bungsunya marah. Marah itu kakak sulung, itu istilah saya. Betul ya? Jadi baru jengkel, oke? Bisa tidak makan bersama dia yang jengkel ini? Hai jawab. Nah, ini yang kedua saya tanya pada anak-anak. Catat, dalam sebulan papa mamamu berapa kali makan bersama? Oh, ini penting. Awas yang duduk di sini ya. Tanya. Aron tadi papa tanya jembatan apa itu di Hotel Elim? Jembatan apa? Mairu. Kambaniru. Oke, dengar baik-baik. Kalau ada orang Wengapu, saya tanya, ibu, bapak sebagai suami istri, kapan terakhir bapak makan bersama? Jawabnya kedus, sebelum jembatan Kambaniru jadi. Wah, itu tahun berapa itu? Tahun berapa itu jembatan Kambaniru dibangun? Ayo Wengapu. Berarti ini keluarga harmonis tidak? Ini keluarga harmonis tidak? Tidak. Ternyata makan bersama suami istri sambil bergurau itu kebahagiaan anak-anak. Amin. Begitu anak-anak lihat papa mama sering, nggak usah tiap hari ya, nggak usah lah, sering lah pokoknya makan bersama, anak-anak senang sekali. Saya jamin anak-anak sehat-sehat, tidurnya nyenyak, belajarnya rajin, betul, makannya nikmat karena lihat papa mamanya harmonis. Nah, itulah taman. Anak-anak lapar, sering Om, oh saya nggak boleh percaya dulu. Begitu saya dengar anak-anak berkata sering lihat papa mama makan bersama, Tuhan beri saya pertanyaan berikut. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Kalau anak-anak bilang sepi Om. Loh kok tertawa dulu? Saya belum suruh jawab kok tertawa dulu. Oh, berarti ini pengalaman ini di rumah. Ayo, kalau papa mama, siapa namamu anak ya Pak? Ya, siapa namamu? Siapa? Ruth. Ruth, kamu sering nggak lihat papa mama makan bersama? Kalau nggak ngomong sini aja supaya kamu nggak tahu. Bayangkan kalau papa mama makan bersama nggak ada suara, ini harmonis atau tidak? Nah, bukan kurang, tidak kok kurang. Kalau suami istri sudah saling mengampuni, makan berdua itu asik mesra, pasti banyak cerita. Tapi ada anak-anak jawab, ada suara Om. Aduh, saya pikir puji Tuhan. Bagus bilang, tunggu dulu, tanya suara apa? Sendok ketemu piring Om, cuma tangting saja. Harmonis tidak? Papa mama, Tuhan Yesus mengajar,
apa-apa dimulai dari meja makan. Betul enggak? Apa-apa dimulai dari meja makan. Maka itu suasana meja makan kita dengan suasana tempat tidur kita itu nyatu. Suami istri yang harmonis di tempat tidur pasti akan harmonis di meja makan. Suami istri yang harmonis di meja makan pasti akan harmonis di tempat tidur. Ini gak bisa dipisah salah satu. Hebat bukan? Nah ini yang saya temukan. Ibrani 13 ayat 4. Cepat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hebat sekali Papa kita ya. Hendaklah berapa orang? Kamu semua. Berarti ada yang terkecuali? Tidak. Penuh hormat terhadap siapa? Perkawinan. Tidak ada kitab suci agama apapun di dunia yang punya konsep ini. Saya ulangi. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Rusaknya pernikahan kita, hancurnya taman Eden di rumah kita ketika orang masuk pernikahan kudus dengan tidak kudus. Catat anak-anak muda, kerusakan orang tuamu dalam pernikahan mereka, sehingga dari kecil sampai engkau dewasa anak-anak muda, engkau gak pernah bahagia melihat orang tuamu. Jangan kau warisi kelakuan itu. Setuju saya berkata? Maka itu kalau nanti kalian menikah anak-anak muda, masuklah dalam pernikahan yang kudus. Katakan amin. Karena pernikahan yang tidak kudus, benih iblis masuk. Hari ini di Jakarta lagi gempar pemberkatan seorang pendeta, dan dia pernah ke Wengapu, saya tahu itu. Pendeta hebat, pengkhotbah hebat, pengarang lagu yang luar biasa. Ini menikah yang kedua, dia ceraikan istrinya hari ini tadi. Pendeta, catat itu. Nggak usah tanya siapa, stop, bukan urusan kita. Saya sedih. Anak pertamanya kirim WhatsApp kepada saya, dia menangis. Saudara, sebab waktu mereka menikah, saya tahu sudah hubungan seks dulu. Dan pendetanya saya sudah larang, jangan nikahkan, bereskan dulu. Sayang pendeta sudah meninggal. Sidang pertama kali perceraian ini yang nuntut suami, si pendeta yang nuntut saudara. Saya datangi dia. Saya nggak ngomong firman karena dia tahu firman. Saya cuma tanya, kenapa kamu lakukan ini? Memang aku gak cinta. Gak cinta kok sama punya anak 3. Saya marah pada dia. Tapi saya tahu awalnya, ini masih sama-sama SMA waktu itu. Nah dalam pertobatan, si suami sekolah teologi, rupanya gak menjamin. Mengerikan sekali. Bayangkan kalau pendeta aja gak ada jaminan, karena tidak kudus masuk perkawinannya. Catat itu. Maka kesimpulannya, kalau rumah tangga, baik rumah tangga pendeta, nggak ada keharmonisan, langsung ayat ini kita keluarkan. Pasti waktu masuk pernikahan tidak kudus. Maka itu anak-anak muda, jangan engkau membuat neraka dalam pernikahanmu dengan seks sebelum dikuduskan. Catat itu baik-baik. Saya lanjutkan. Hendaklah kamu semua bagaimana? Baca. Penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Terjemahan betul, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur pernikahanmu. Sebab orang-orang sundal berzina akan dihakimi Tuhan. Ngeri sekali. Dengar. Di dunia ini ada nggak pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, camat sekalipun, yang buat sensus tempat tidur rakyatnya? Ada tidak? Itu pemerintah nganggur, kok sensus tempat tidur. Tapi saya kagum. Surga adalah satu-satunya pemerintahan
yang mensensus tempat tidur pernikahan kita. Saya pertama belajar ini bingung, ngapain Tuhan tempat tidur diurusin oleh surga? Apa enggak ada hal lebih penting dari tempat tidur? Jawabannya tegas, tidak ada. Satu-satunya ayat di perjanjian baru dari Matius 1 sampai Wahyu 22, catat ini. Satu-satunya ayat dalam perjanjian baru yang memberitahu kita tempat mana yang harus kita kuduskan. Ternyata bukan mimbar gereja, bukan bukit doa, bukan ruang doa. Satu-satunya tempat yang Tuhan minta dan tertulis di perjanjian baru untuk dikuduskan, tempat itu adalah tempat tidur pernikahan kita. Saya pakai hukum perjanjian lama. Masih ingat tiap kali Yahweh Tuhan hadir di suatu tempat, sekotor apapun tempat itu, tapi kalau dia hadir pasti ada pesan, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Betul tidak? Nah sekarang saya balik. Berarti kalau tempat tidur pernikahan kita harus kita kuduskan, berarti itu apa? Tuhan hadir. Jadi nggak ada ayat di Alkitab Tuhan hadir di mimbar gereja. Tidak. Dia nggak hadir di ruang doa kita. Dia nggak hadir di KKR. Dia hadir pertama kali di tempat tidur suami istri. Nah saya pakai hukum Kristus. Belajarlah kepada anak-anak. Masih ingat anak-anak? Masih ingat firman itu? Betul toh? Oke. Dengar orang tua, hampir semua, kalau saya nggak berkata semua. Kalau anak-anak punya kamar sendiri, waktu di rumah, waktu mereka masih kecil, aneh. Begitu mereka tahu papa mamanya pulang dan di dalam kamar, anak-anak langsung ribut di dalam kamar itu, main ini, main itu, betul tidak? Coba jawab. Anak-anak tahu ada surga di situ, tapi aneh. Anak-anak nggak tahu kalau papa mama lagi ribut, nggak tahu. Tapi mama papa lagi jengkel saja. Percayalah, walaupun kita dua lagi di dalam kamar, anak-anak nggak berani masuk. Ngerti maksud saya? Lihat waktu anak-anak masih bayi, kalau kita lagi nggak sejahtera, nggak beres, bayi-bayi itu pasti malamnya cerewet. Orang bilang kembung. Padahal nggak masuk angin, yang masuk angin bapak mamanya ini loh. Betul tidak? Ternyata anak itu gelisah karena kita dua tidak harmonis. Berarti tempat tidur ini luar biasa secara psikologis. Maaf ya, bagi adik-adik yang belum menikah, engkau jangan terlalu dengarkan kalimat ini, gak penting buat kamu. Nanti saja. Kalau suami istri malam ini gak beres di tempat tidur, besok pagi dua orang ini bangun, mukanya kayak apa? Ngerti maksud saya? Betul? Begitu keluar kamar, ya bapak bilang cemburut, betul pak. Begitu kita dua keluar kamar, anak lagi main di depan kamar, minggir. Anak kaget. Ini ada apa ini, orang dua ini keluar kamar kok teriak? Betul atau tidak saya ngomong ini? Coba jawab. Nah itu kita ke kantor, kita ke pekerjaan, terbawa suasana nggak beres dari tempat tidur ini. Berarti betul kata surga, kuduskan tempat tidur pernikahanmu karena aku hadir di sini. Kotornya tempat tidur kita bukan karena kita terlalu sibuk sampai 3 bulan tidak suci spray, bukan. Kotornya tempat tidur kita karena ada persinan dan persundangan, membuat Tuhan tidak hadir. Apabila Tuhan tidak hadir di tempat tidur kita suami istri, ingat cuma ada satu di antara dua. Kalau enggak Tuhan ya hantu, balik aja. Betul? Tuhan hantu, hantu Tuhan itu sama. Jadi kalau bukan Tuhan yang hadir di tempat tidur pernikahan kita, yang hadir siapa? Hantu. Siapa yang jadi korban buat hantu ini? Anak-anak. Saya temukan teori ini. Tiap kali ada anak bermasalah, ada anak nakal, saya nggak urus anaknya, saya urus bapak ibunya itu, saudara. Itu sumber masalahnya anak-anak.
Setuju saya ngomong ini? Saya akhiri. Baru jam 6 ya, jangan ribut. Baru jam 6. Di India tapi, di India. Saya pakai jam India saja supaya tenang, oke? Saudara, ketika taman itu sudah jadi, setan merusak, betul tidak? Dan cara itu dipakai setan sampai hari ini. Catat ya, satu-satunya hak yang setan benci bukan 2, bukan 10, 1 saja, yaitu keluarga harmonis. Begitu setan melihat ada keluarga harmonis, langsung dia datang, kacaukan. Saya berkata betul atau salah? Ini kita harus jaga. Membuat taman yang benar, mahal gak harganya? Mahal. Apalagi di Wangapu. Perlu banyak alat, perlu banyak pupuk, perlu banyak air, karena sini tandus. Tapi Papa di surga luar biasa. Membuat Taman Eden di keluarga kita itu gratis, bukan cuma murah. Kok gak amin? Alatnya cuma 1. Mau tau nggak? Kalau nggak mau tau saya nggak beri, sayang nanti. Mau tau ayatnya? Mau tau alatnya? Betul? Janji dipakai ya. Kalau nggak dipakai saya tes saudara minggu depan. Tamannya jadi tidak di keluargamu. Alat untuk merubah semak belukar di rumah tangga kita untuk jadi Taman Eden. Alatnya namanya mengampuni. Saya bilang, oh awas dong begitu. Apa alatnya untuk membuat taman? Ruth, apa alatnya? Ya, ingetin mama papa kalau bertengkar ya. Ingetin ya. Oke. Mengampuni. Ketika suami istri saling mengampuni dan selalu mengampuni, maka taman itu terbentuk di keluarga kita. Indah. Amin. Saudara, pernah dengar nggak kata biadab? Suka nggak dikatakan biadab? Loh, suka nggak? Kalau nggak saya kata hari ini. Suka tidak? Nah, ternyata kita ini sudah biadab cuma lupa. Dengar baik-baik. Begini definisi biadab. Kalau dirinya sadar, tahu, pernah salah, bisa salah, akan salah, sering salah, tetapi memaksa yang di samping gak boleh salah, nah itu biadab. Betul? Ada gak orang gak pernah salah? Ada, mayat itu gak pernah salah. Dalam pernikahan selalu ada benturan, ada gesekan. Saya gak ada waktu untuk menguraikan, tapi catat, bongkar seluruh Alkitab, saudara tidak akan menemukan janji Tuhan menikah itu dapat orang yang cocok. Itu tidak mungkin. Alkitab menyimpulkan kalau ada orang ingin menikah dapat yang cocok, menikahlah dengan mayat. Catat itu, luar biasa Alkitab ini. Maka itu orang-orang muda yang sudah pacaran 16 kali putus semua, awas kamu cari yang ke-17 ya. Awas kamu, nggak akan bisa dapat yang cocok kecuali mayat. Itu dia. Serius. Betapa kagum kalau Bapa kita di surga memberi hukum ini. Kenapa nggak ada yang cocok? Coba bisa tahu definisinya. Yaitu tadi, karena semua orang bisa salah. Mencari yang cocok itu artinya mencari yang gak pernah salah. Kawinlah dengan boneka, itu gak bisa salah. Maka itu selama kita menikah dengan namanya orang, tetap ada masalah. Malaki 2:16, ini satu-satunya ayat. Di dunia ini diperkirakan lebih 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku, judul. Dari jutaan judul buku di dunia, hanya Alkitab yang ada kalimat ini. Sebab aku apa? Membenci perceraian. Ya Tuhan Israel, ngeri sekali. Baca
baca buku apa saja, tidak ada tulisan benci perceraian kecuali papa kita di surga. Tahu nggak alasannya? Kenapa dia benci perceraian? Begini hukumnya. Tidak ada buku kecuali Alkitab yang menuliskan. Begitu seorang laki-laki menikah, maka dia harus potong badan. Betul? Begitu seorang gadis menikah, dia potong kepala. Maka kepalanya gadis disambungkan ke tubuhnya cowok ini. Itu yang dikubur. Maka yang hidup kepalanya laki-laki dengan tubuhnya. Loh, ngerti gak sih? Alkitab bilang apa? Begitu suami menikah dia jadi apa? Kepala. Jadi gak punya tubuh, bukan? Begitu perempuan menikah, istri dia jadi apanya? Tubuhnya. Maka itu kalau ada poligami, tahu poligami? Satu kepala, dua tubuh. Itu namanya kembar siam. Poliandri, tahu poliandri? Apa itu? Satu istri, dua suami. Nah, kalau ada satu kepala, dua badan, kembar siam. Kalau ada satu badan, dua kepala, itu monster. Kan takut. Maka itu Alkitab ini jelas sekali berkata, begitu menikah laki-laki jadi kepala, nggak punya tubuh. Perempuan jadi tubuh, nggak punya kepala. Dengarkan. Siapa pernah tersandung kena ujung tulang kering ini, kena ujungnya meja, bisa sakit gak? Nah, mungkin gak. Kepala marah-marah. Hei, matamu di mana? Jalan gak lihat ya? Ini lucu atau gila? Loh, saya tanya, ini lucu atau gila? Gila. Yang ngomong mulut. Mata di mana? Lah, kenapa dia tanya matamu di mana? Ngerti maksudnya? Kalau suami sering nyalakan istri, ini suami gila. Betul enggak? Loh, kan aku ini kan ikut kamu. Betul enggak? Tubuh ikut kepalanya enggak? Ya sudah, tergantung dia. Nah, kalau kamu tanya matamu, ya matamu tuh matamu itu, bukan mataku. Di sini ada mata kaki, tapi nggak bisa lihat. Ini Alkitab ini luar biasa. Siapa pernah kegigit? Bukan digigit, kegigit beda loh. Siapa pernah kegigit? Semua orang pernah. Sakit nggak? Nah, yang merasakan cuma mulut aja atau seluruh tubuh? Apakah tubuh punya ide? Wah, kalau aku punya gigi kayak kamu, habisin, aku cabutin semua giginya. Gila atau lucu? Nah, suami bisa salah, tubuh nggak boleh marah. Tubuh bisa salah, kepala nggak boleh marah. Amin. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu kenapa yang menciptakan alam semesta benci perceraian. Begini logikanya. Tubuh sehat, tapi ada kepala sering sakit. Betul? Nah, nggak mungkin tubuh bilang, aku bosan punya kepala kayak kamu, capek, aku mau ganti kepala lain. Berarti kalau ada tubuh potong kepala namanya apa? Bunuh diri, goblok. Susah kuning jawabnya ini. Itu bunuh diri. Begitu pula kepala sehat, tubuh sakit-sakitan. Tiap tanggal 1 jantung, tanggal 2 mah, tanggal 3 ginjal, tanggal 4 empedunya, tanggal 5 lututnya, tanggal 6 punggungnya. Aduh, sepanjang bulan ada saja. Nggak mungkin kepala bilang begini, kalau aku kepala punya tubuh kayak kamu, walaupun punya asuransi, bangkrut ini. Aku mau ganti tubuh aja, cari tubuh yang lain. Artinya bunuh diri. Maka itu ayat ini hebat. Bercerai itu mati, saudara. Kok nggak ada yang ngamen? Maka itu jangan jadi orang biadab. Betul? Ini pertanyaan saya. Kemarin-kemarin kita pernah salah tidak? Salah, sering kok pernah, enak aja pernah. Betul saya ngomong? Kemarin-kemarin kita pernah salah?
Wih, pinter. Hari ini bisa salah tidak? Yang betul. Ada nggak orang begini? Pagi-pagi dia bangun doa, Tuhan, tolong saya. Hari ini saya berusaha untuk tidak salah. Saya mau jaga mulut saya mau jaga telinga saya nggak dengar saya mau jaga mata saya mau jaga pikiran saya nggak mau salah. Kalau ada orang doa seperti itu, betul dia bisa nggak salah hari ini? Betul dia bisa nggak salah hari ini? Enggak. Tetap akan bisa salah. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sering salah, hari ini bisa salah. Besok akan salah nggak? Ya sudah. Kalau pasangan kita bersalah, menyalahi kita, harusnya kita ini tertawa. Kenapa? Ayo cepat jawab, mau pulang belum makan kami ini. Ayo. Kenapa kita harus tertawa kalau lihat pasangan kita salah? Iya, ternyata kita dua sama ya. Gitu harusnya. Amin. Kalau rumah tangga kita alat pengampunan ini bekerja tiap hari, maka itu taman di rumah kita. Anak-anak bahagia. Jadi papa mama rajin-rajinlah makan berdua ketika anak-anak ada di rumah. Kalau perlu di meja makan itu kita dua kritik-kritikan. Gitu. Anak-anak hore, hore, oh. Betul anak-anak, kamu senang kalau lihat papa mamamu harmonis seperti itu? Anak-anak bahagia. Sekali-kali kejar-kejaran di rumah. Tapi jangan bawa parang, awas kamu. Oh, ketika anak-anak lihat papa mama kejar-kejaran, ayo sama perang. Sesekali suap-suapan, anak-anak bahagia. Maka itu waktu saya jadi gembala, anak-anak itu jadi mata-mata saya. Tapi suatu hari ada yang ketahuan, bapaknya marah pada anak itu. Anak itu lapor saya nggak sebagai gembalanya? Lapor. Woi, saya datangi bapaknya. Awas kamu ya, kamu jangan marahi anakmu kalau dia jadi mata-mataku. Karena anak-anak ingin papa mama bahagia di rumah. Hebat anak-anak itu. Nah suatu hari saya diajak besuk kunjungan ke rumah satu keluarga yang bukan jemaat saya, jemaat teman. Ya ikut aja lah pas lagi bareng. Begitu saya masuk rumah itu, di ruang tamu ada adegan, aduh mesra. Saya sampai aduh. Jadi si suami lagi tidur di ruang tamu, nah istrinya nyuapin. Nah kan saya tergerak. Saya tanya, ibu, sejak kapan ibu melakukan ini? Aduh, ibu itu harmonis sekali. Jawabannya ketus. Sejak dia stroke. Saya kaget. Berarti ini mesra gak? Ayo jawab. Mesra gak ini? Aduh, ini ibu ini. Maka itu. Oke, tertawa dulu. Jangan suap-suapan nunggu yang satu stroke dulu. Awas kamu. Saudara, betapa indahnya dunia kalau semua pernikahan adalah taman semuanya. Amin. Alatnya apa tadi? Mengampuni, nggak ada alat yang lain. Murah atau gratis? Gratis, nggak perlu keluar duit untuk mengampuni saja kok. Jadi tiap kali pasangan kita salah, katakan, aku juga pernah salah, sering salah. Ya sudah, saling menerima. Jangan bilang cari lagi, sebelum begitu. Nggak ada. Maka kalau semua keluarga melakukan hukum ini, surga turun ke bumi betul-betul. Ini yang dunia tunggu dari dulu. Mau membentuk rumah tangga kita seperti Taman Eden? Kalau bukan Taman Eden pasti Taman Edan. Gitu aja sudah keluarga kita. Nah, jadi dunia ini banyak Taman Eden atau banyak Taman Edan? Nah, siapa yang buat Taman Edan? Ya kita dua. Bukan iblis lagi, kita berdua. Tuhan memberkati kita semuanya.